Ya, shalom. Sebelum saya masuk ke firman, saya mau sampaikan dulu, saya lupa, selalu lupa saya ngomong. Kotak doa yang Anda masukkan itu, jangan Anda pikir enggak saya doakan, saya selalu bawa di mana-mana. Dalam Alkitab saya. Beberapa waktu saya baca ini, Roh Kudus ngomong sama saya, yang ini sedang tak kerjakan, yang itu sedang tak kerjakan. Jadi Anda jangan pikir itu enggak ada apa-apa ya, saya bawa terus. Saya berdoa sesuai dengan Roh Kudus. Untuk saat ini memang masih saya yang tahu, nanti ke depan akan saya share sama Pak Yusak. Saya foto, saya kirim supaya mungkin bisa bantu doa. Karena bagaimanapun beliau gembala kita. Jadi kertasnya isiannya habis, nanti minggu depan saya kasih lagi. Ini tadi saya lupa, nggak tahu kalau habis. Sementara terus di kertas biasa aja, kalau memang hari ini Anda mau masukkan, di tisu pun tidak ada masalah. Karena bukan tisunya yang berkuasa. Iman itu yang menyelamatkan kita. Jadi apapun isinya, Anda boleh, tanpa nama boleh, pakai nama boleh, terserah. Dan tidak usah diselipi uang ya, gratis. Karena iman itu tidak berbayar, iman itu anugerah dari Tuhan. Oke, kita akan masuk firman Tuhan, saya minta nanti ada beberapa agak sedikit banyak ayat, tapi nanti tetap akan saya share seperti biasa di grup. Anda boleh baca lagi. Kalau menurut saya, apa yang saya sampaikan ini Anda tidak akan mungkin ngerti dalam sekali dengar. Anda bisa dengarkan ulangi di YouTube kalau nanti Pak Yusak sudah upload. Hari ini saya mau sampaikan mengenai hal yang sederhana yang sejak 3 tahun yang lalu itu sangat banyak kita alami. Yaitu saya hari ini ngomong mengenai bagaimana Anda mengatasi tekanan hidup Anda. Banyak orang depresi, banyak orang mengalami kesusahan. Bagaimana kita mengatasi tekanan hidup ini? Saya pernah di satu titik di mana sudah tidak ada harapan, di ambang kematian, di mana semua sudah nggak penting lagi. Apa yang saya punya sudah nggak penting lagi. Bahkan saya sempat kepikiran koleksi barang-barang saya itu saya warisan ke siapa kalau saya mati. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kasih setianya itu selama-lamanya. Kalau Anda tidak setia pun dia setia. Makanya Anda harus setia. Karena itu saya ingin bagikan bagaimana Anda cara mengatasi tekanan hidup. Masalah apa-apa, apapun. Ini bisa dipakai untuk apapun. Atasi tekanan hidup dari Anda kenali sumbernya. Kalau Anda bau gak enak aja di rumah Anda, mesti Anda cium-cium kan? Bau apa ya dia? Oh gosong, oh lupa matiin kompornya. Semua ada sumbernya. Bau gak enak itu yang di atas pastori di rumah ini sering ada bau, ternyata apa? Ujung-ujungnya apa? Tikus mati. Selalu ada sumbernya, semua ada sumbernya. Anda tiba-tiba bau harum, itu apa? Oh, kalau Anda di sebelah di kuburan ini bau harum ya, Anda pasti merinding kan? Semua ada bau harumnya, oh ternyata ada pakai parfum. Jadi semua ada sumbernya, tekanan hidup itu ada sumbernya. Tekanan-tekanan dalam hidup kita itu selalu kadang-kadang selalu berujung pada stres. Stres yang ringan, yang berat, sampai orang itu jadi gila. Sampai orang itu jadi depresi. Yang terbukti secara medis saat Anda stres, saat Anda banyak tekanan, tubuh itu mengeluarkan hormon-hormon yang jahat. Itu medis sudah diteliti. Namanya kalau nggak salah hormon kortisol ya. Hormon yang membuat banyak penyakit yang aneh-aneh dalam hidup Anda. Stres tekanan itu berasal dari banyak sumber. Bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Jadi masalah hidup, tekanan hidup itu tidak pernah datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan berkata segala yang baik itu datangnya dari atas. Jadi tekanan hidup itu sumbernya secara umumnya itu hanya dari dua.
dari diri kita sendiri, salah kita sendiri, atau dari di luar kita. Bisa orang lain, bisa setan. Mengatasi sebuah tekanan hidup itu harus dimulai dengan mencari dari mana sumbernya. Ada 3 sumber, Anda perhatikan, 3 sumber tekanan hidup Anda. Apapun masalahmu, ini sumbernya. 3. Yang pertama, tekanan hidup itu yang sumbernya dari standar hidupmu sendiri. Kita itu punya standar kehidupan. Apa sih Pak standar kehidupan itu? Contoh. Saya punya family kerabat jauh di Jawa Tengah. Kalau potong sawi aja, miringnya itu harus begini. Kalau motong daging itu harus begini caranya. Di luar itu dia nggak mau makan. Standar kan? Punya patokan. Contoh, siapa sini yang pernah masak pare? Kalau ngilangi pahitnya kan digesek-gesek. Supaya pahitnya hilang. Itu kan juga standarmu. Banyak standar hidup ini dari hal yang sepele-sepele sampai yang besar-besar. Sampai yang penting-penting. Contoh, masalah standar Anda sekolah, standar banyak hal yang bisa, itu ternyata dari diri kita juga bisa. Kata kuncinya adalah bagaimana standar hidup kita. Bagaimana standar hidup kita, patokan kita, prinsip-prinsip hidup kita. Setiap orang tentu punya standar hidup yang beda-beda, tidak sama. Saya, Anda, pasti beda. Gak usah jauh-jauh lah, Anda masak Indomie aja loh. Beda-beda orang-orang, betul? Ada yang dimasak setengah mateng, bumbunya, minyaknya digongso, minyak dimasukin, digoreng, digongso. Ada yang langsung, ada yang suka nyemek, ada yang suka setengah matang, betul? Ada yang telurnya suka diceplok, ada yang suka punya orang tuh punya standar beda-beda. Nah, masalah tekanan hidup itu kadang-kadang munculnya, yang pertama, itu ada standar hidup yang tidak pas. Saya tidak bilang keliru, saya tidak bilang benar. Tidak sesuai dengan dirimu, dengan keadaanmu. Standar hidup orang itu beda-beda. Standar untuk makan, standar untuk naik motor apa, berkendara apa. Saya tidak mau Pak naik bemo, malu Pak. Izin aku Pak, malu Pak. Saya harus naik taksi minimal. Standarmu naik taksi. Tapi isi kantongmu cukupnya naik bemo. Standar untuk makan, standar berkendara, standar untuk diperlakukan. Ini bahaya ini. Gembala kok gak nyopo dhisik. Standarmu Anda harus disapa dulu. Itu standar hidupmu. Begitu Anda nggak disapa duluan, gak direken ya sudah. Karena standar hidupmu Anda harus diperlakukan seperti ratu, seperti raja. Standar makan, standar untuk berkendara, standar hidup untuk bagaimana diperlakukan, standar Anda untuk status sosial Anda, standar untuk menjaga diri, standar untuk menjaga harga dirimu bagaimana, standar untuk cari pasangan bagaimana. Aku maunya ini kriteriaku, 20. Ini yang jomblo-jomblo ya. 20 kriteria. Kurang 1 aja aku enggak mau. Enggak nikah seumur hidup enggak apa-apa. Standarnya tinggi sekali. Sering saya kan, candaan saya kan, loh kamu mau berlian, tapi kamu harus jadi emas. Kan kasihan kalau berlian dipasang ke cincin, besi itu, monel. Monel itu di bawah perak ya, kalau perak masih bagus. Monel. Atau mungkin cincin rotan, Anda kasih berlian, lucu kan? Ya itu salah satu contoh bagaimana ternyata tekanan hidup itu munculnya bisa dari standar-standar kita yang nggak pas. Standar itu
Bisa dua asalnya. Anda sendiri yang menetapkan, pokoknya aku harus gini. Pokoknya aku kalau nggak ada ayam nggak mau makan. Kalau kurang asin nggak mau makan. Kalau masaknya nggak kematangan saya nggak mau makan. Ini mau makanan ya. Mau pasangan juga begitu. Baik, tapi kurang ganteng, kurang cantik, nggak mau saya. Standarnya banyak, standar untuk diperlakukan. Malah aku ke gereja, nggak 2 kali aku lupa disapa gembalanya. Atau mungkin Anda malas, saya ikut acara di tetangga atau dimanapun karena saya punya masalah sama tetangga saya dan sebagainya. Artinya tekanan itu kadang-kadang munculnya karena standarmu sendiri, dari dirimu sendiri yang matok. Jadi akhirnya begitu standar itu nggak terpenuhi, Anda stres, Anda tertekan. Tanpa sadar Anda jadi bad mood, Anda bete, Anda mangkel, Anda dan sebagainya. Bahkan sampai kepahitan mungkin. Karena Anda menetapkan di dirimu sendiri bahwa aku harus begini. Tuhan harus beginikan aku. Tetanggaku harus gini sama aku. Bapak ibuku harus gini sama aku. Orang tua juga begitu. Anakku harus begini. Standarnya, lucunya ada orang tua standarnya orang lain. Begitu ketemu anaknya orang lain pinter, dia bilang apa? Kamu loh gak pinter, pinter itu anaknya orang itu. Kadang saya kalau ketemu teman saya yang guyon gitu sama anaknya, tak guyon gini. Arek sing pinter itu gelem gak jadi anakmu? Belum itu gelem. Belum itu mau. Anda itu kan cuman kadang mematok dari orang lain, itu yang bahaya. Anda menetapkan, mengukur dari orang lain. Orang lain gitu, aku juga harus bisa begitu. Loh Pak, kan kepingin diberkati kan enggak salah. Enggak apa-apa, boleh, bukan enggak salah. Bukan masalah salah ya. Tapi dasarmu, kan kemarin kita udah dapat firman motivasi ya, punya motif apa? Kamu pengen diberkati kayak orang itu boleh. Tapi kenapa? Butuh tak seperti dia? Orang itu punya Mercy 2, rumahnya 5. Aku ya pengen. Kalau Anda kepingin sama seperti dia, tapi Anda nggak bisa jawab kenapa Anda pengen, biasanya itu dasarnya apa? IRI. Bukan inri ya. Kalau inri itu yang di salibnya Yesus. Iri. Nah kalau dasarmu iri saja, iri hati, ya salah, dosa. Stres sendiri. Karena standarmu Anda tetapkan dengan cara Anda sendiri. Anda sendiri yang punya standar. Yang akhirnya memaksakan keadaan. Kalau standar itu dari diri Anda sendiri, kan tadi saya bilang, standar hidup itu bisa dari diri sendiri, bisa dari luar kita. Contohnya, anak di standar sama bapak ibunya, kamu harus jadi ini, jadi pilot. Padahal anaknya seneng tani, seneng masak, seneng jadi pemasaran, ekonomi. Kamu harus jadi dokter. Jadi standarnya dari orang lain. Nah, itu bagaimana Pak? Nanti kita ngomong. Yang pertama dari diri kita. Kalau memang standar itu dari kita, maka wajib berdamai dengan diri kita sendiri. Pak, saya kan enggak tengkar dengan diri saya sendiri. Enggak. Tapi Anda sedang bergumul dengan standar hidupmu yang Anda tetapkan sendiri, yang akhirnya itu menyusahkan Anda sendiri. Jadi Anda harus wajib berdamai dengan standar hidupmu itu. Pak, berdamai itu bagaimana sih Pak? Berdamai itu bersedia, mau, rela,
menurunkan, menyesuaikan, atau bahkan mungkin melepaskan standarmu. Kalau Anda hari itu berkatnya cuma makan tahu, tempe, sawi, hijau ya, jangan maksa standar harus ada amis-amisnya, harus ada pindangnya, ayamnya, dagingnya. Turunkan standarmu, ya sudah, saya bersyukur Tuhan dengan makan yang sederhana ini. Loh Pak, itu soal makanan Pak, bagaimana soal berpakaian, bagaimana soal berkendara? Ya iya. Kita harus punya standar hidup yang disesuaikan dengan kemampuan kita, kondisi kita, agar kita tidak punya banyak tekanan hidup gara-gara ego semata saja. Karena tekanan hidup itu kadang konyolnya itu dari dirimu sendiri. Karena standar hidupmu ini yang harus diubah, diedit, disesuaikan, diturunkan, atau mungkin dilepaskan saja. Saya tidak bilang standar-standar hidup yang umum ya. Contoh, makan piringnya itu harus bersih, dicuci. Nah itu kan kalau Anda hilangkan kan konyol, namanya Anda sakit, nanti sakit. Enggak ya, yang saya bilang itu sesuatu yang memaksakan dirimu keadaan. Akhirnya Anda stres sendiri. Begitu stres, nyalakan Tuhan, nyalakan pasangannya, nyalakan orang tuanya, nyalakan nasib. Gara-gara punya standar hidup yang enggak pas. Kenapa saya selalu pakai istilah enggak pas? Ya enggak pas, ya enggak pas dengan kondisi Anda. Firman Tuhan jelas ngomong dalam Yakobus 1 ayat 13, kita buka ya. Yakobus 1 ayat 13. Satu orang bacakan 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ngeri ya. Lupa ini kan ngomong keinginan. Lah iya, ingin standarmu dipenuhi. Tapi banyak orang enggak sadar, orang itu punya standar yang salah, yang enggak pas. Dia lupa, banyak orang lupa. Saya ketemu banyak orang lupa, mulai dari karyawan sampai pimpinan sampai owner. Kalau rumah segini aja ya, Anda mau setiap sudutnya Anda pegang gak ada debu. Pembantu satu cukup gak? 5 minimal. Karena standarmu, kamu julid gak boleh debu. Tapi kamu cuma bisa gaji 2 pembantu. Stres gak? Stres. Sebab standarmu tinggi sekali. Di luar kemampuanmu. Ini loh maksud saya. Dicobai oleh keinginanmu sendiri. Saya 2 tahun ini tidak aktif kerja, ya paling sempat punya proyek kecil-kecil. Saya kalau beli sepatu, cari diskon sekarang. Terakhir saya beli sepatu cuma 111, kan? Berapa nih? 111, 100 ribuan, gak sampai 120. 111, gak percaya, sudah. Aku mau Tuhan, aku tidak kerja. Tapi kepingin ya, namanya orang kan kadang kepingin ganti ya. Kok noleh gini? Lu murah, empuk, enak, bagus. Ya sudah. Bungkus. Lu enggak pernah beli segitu waktu masih kerja. Tapi saya tidak boleh dicobai oleh keinginan saya sendiri. Saya harus rela nurunkan standar saya. Disesuaikan dengan keadaan saya yang sudah enggak kerja 2 tahun, hampir 2 tahun. Mungkin. Makan ya di warteg-warteg sekarang saya. Karena standarnya harus diturunkan.
Kalau nuruti dengan waktu saya kerja, stres saya. Karena saya punya standar yang tidak rela saya turunkan. Ini cuma masalah-masalah sepele ya, tapi dalam banyak hal. Dalam kehidupan, coba Anda telusuri. Aku tuh punya banyak keinginan ya. Banyak standar-standar yang terlalu tinggi. Yang untuk saat ini, Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Anda tidak usah mikir yang terlalu diawang-awang. Anda punya keinginan didoakan boleh. Mulai melangkah seperti firman yang saya sampaikan bulan lalu. Mulai melangkah dengan iman boleh. Tapi jadi tadi standarnya itu loh. Anda harus berdamai dengan standarmu. Kalau Anda cukupnya makan telur lalu Anda maksai makan daging ya itu akan jadi masalah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Supaya Anda tidak jadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba Tuhan, 5a ya. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13, Anda boleh baca nanti di rumah. Bahkan kalau Anda buka Galatia 5 ayat 22, ayat 23 aja langsung. Ayat 23, Galatia 5 ayat 23. Bahkan firman Tuhan dalam Galatia 5 tentang buah roh. Di sini dikatakan di puncaknya terakhir apa? Siapa yang tahu buah roh terakhir apa? Penguasaan diri. Kalau Anda bisa melakukan penguasaan diri, 8 buah rohnya sipil Anda bisa lakukan. Kalau Anda bisa menguasai hatimu untuk mengasihi musuhmu, poin pertama kasih Anda bisa lakukan. Kalau Anda bisa menguasai hatimu bersyukur dalam segala perkara, Anda bisa bersuka cita. Kalau Anda bisa menguasai dirimu untuk tidak pelit, Anda jadi murah hati. Kan banyak itu 9 buah roh itu. 8 buah roh itu bisa Anda lakukan dengan lebih mudah saat Anda punya poin puncaknya. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu bicara tentang Anda harus rela menurunkan standarmu. Jika standarmu itu sudah membebani Anda, sudah membuat tekanan di hidupmu, membuat Anda stres. Jika tidak dikuasai, maka kekhawatiran itu akan mulai muncul karena banyak standar keinginan yang Anda tidak penuhi. Dan itu membuat Anda tidak berbuah. Satu orang bacakan Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat 19. Keinginan-keinginan Anda, standar-standar hidupmu yang terlampau di atas kemampuanmu, itu bisa menghalangi Anda berbuah. Baca ada ayatnya. Markus 4 ayat 19. Satu orang bacakan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah. Ini bicara tentang perumpamaan penabur. Ada yang dihimpit batu, ada yang jatuh ke tanah yang tidak subur. Begitu Anda dihimpit batu-batu keinginanmu, standar-standar hidupmu yang membuat Anda stres, Anda sulit untuk berbuah. Pak, bagaimana kalau orang lain yang memaksa kita harus memenuhi standarnya, Pak? Misalnya orang tua kita, pasangan kita, atau teman-teman kita. Yang pertama, ada 2 cara untuk mengatasi. Kalau Anda dipatok standar sama orang lain. Yang pertama ya dihindari aja orang itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 ngomong apa? Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Kalau Anda, teman Anda menghina Anda gara-gara Anda nggak memenuhi standarnya temanmu, ya nggak usah berteman sama mereka, nggak ada masalah. Kalau Anda dicemooh gara-gara Anda bijaksana ngatur standar hidupmu, Anda dihina, ya sudah nggak usah. Teman-teman jelas kok, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi nggak ada masalah, ya hindari saja cara pertamanya. Pak, kalau nggak bisa dihindari, Pak, yang ngomong bos ya Pak, atau orang tua ya Pak.
Ya, Anda cuma bisa berusaha maksimal sebisa Anda. Plus Anda serahkan sama Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau Anda sudah berusaha maksimal dan sudah menyerahkan kepada kemurahan Tuhan untuk hasil akhirnya, percaya saya, Tuhan pasti tolong Anda. Ini dalam konteks kalau Anda dipatok standar dari orang di luar Anda. Bos Anda, orang tua Anda, atau pemimpin Anda, atau apapun itu. Amsal 13 ayat 4. Ini ada banyak firman. Amsal 13 ayat 4. Cara keduanya cuma bisa melakukan sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai jadi pemalas. Hati si pemalas penuh keinginan. Tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Anda disuruh bos Anda tugas sesuatu. Tapi Anda malas. Aras-arasan. Ya itu Tuhan sulit untuk menolong Anda. Jadi Anda jangan jadi pemalas. Kalau memang ada standar satu hal yang harus Anda lakukan dan Anda harus capek, ya lakukan dengan maksimal. Sisanya serahkan ke kemurahan Tuhan. Seperti firman yang saya sampaikan di bulan lalu. Iman dengan tindakan. Kalau Anda tidak bertindak, Anda malas. Anda cuma kepingin dapat instan, ya nggak bisa. Anda harus berusaha maksimal. Maksimal itu cuma Anda dan Tuhan yang tahu. Dan jangan takut dan jangan paksakan Tuhan. Harus terjadi persis seperti yang Anda mau. Karena saya itu tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu akan lebih baik daripada yang Anda minta. Poin pertama selesai. Hati-hati dengan standar. Yang kedua, yang buat Anda tertekan. Tekanan hidup itu bisa berasal dari keinginan daging atau keinginan yang salah. Tadi kan di poin pertama Bapak bilang standarnya nggak pas, keinginannya nggak pas. Karena melampaui kemampuan Anda. Memaksa diri Anda, nggak kecapek, Anda stres. Yang kedua ini juga ngomong keinginan. Tapi ini jelas, keinginanmu salah. Bukan nggak pas lagi, salah. Yaitu keinginan daging. Kita baca lebih jelas di Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita baca. Roma 8 5 sampai 6. Roma 8. Keinginan daging itu akan membawa kita kepada maut. Tetapi keinginan roh membawa kita kepada damai sejahtera. Damai itu apa? Bebas tekanan hidup. Ayat 5. Naik satu ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saat kita punya keinginan yang salah, kalau kita mau baca keinginan daging itu di atasnya ada ya. Saya buka dulu. Sebentar. Ini lumayan ya, tangan saya sudah mulai bisa buka. Roma. Ya. Saat kita punya keinginan yang salah,
yaitu yang bertentangan dengan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengabulkan demi kebaikan kita. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu berdoa, tapi kamu tidak diberikan. Sebab, Yakobus 4 ayat 3, kalau saya ngomong ayat langsung buka ya Mbak ya. Yakobus 4 ayat 3 itu ngomong, Anda tidak diberikan karena itu ternyata untuk engkau habiskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Anda kalau ingin tetangga Anda dihukum Tuhan, ya itu jelas keinginan, bukan keinginan yang gak pas lagi, itu salah. Kalau Anda punya keinginan yang motifnya, ya kita kembali ke firman yang beberapa waktu yang lalu, kalau motifnya adalah Anda untuk hawa nafsumu, itu salah. Galatia 5 ayat 24 berkata kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Satu orang bacakan Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di atasnya ayat 19, bacakan 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya hanya bahas beberapa saja keinginan dagingnya, karena yang kira-kira itu sering tersamarkan atau tidak sadari. Kalau pertama percabulan jelas, saya tidak usah bahas, jelas salah itu. Kedua ngomong kecemaran, itu jelas salah. Hawa nafsu, ya itu bisa terselubungi. Untuk kepentingan hawa nafsumu saja, itu tidak boleh. Yang penting ini nomor ayat 20 ini, penyembahan berhala. Kalau Anda kepingin minta helikopter itu jadi berhala, percayalah Tuhan tidak akan kasih itu. Kalau gara-gara Anda punya gadget bagus dan Anda lupa baca firman, percayalah, itu keinginan yang salah. Dan Tuhan tidak kasih, kalau Tuhan tidak kasih ya jangan stres. Karena ternyata di poin kedua ini saya ngomong apa? Bukan lagi standar yang nggak pas, tapi keinginanmu yang salah. Keinginan daging. Sihir saya nggak usah bahas, perseteruan jelas pertikaian, perselisihan, perseteruan itu sama. Iri hati. Anda minta sesuatu, ingin sesuatu, punya standar sesuatu, tapi motifnya tadi iri, saya bilang apa tadi? Iri. Jadi daging. Salah. Amarah, kepentingan sendiri, dan sebagainya. Jadi di poin kedua ini Anda harus sadar bahwa ternyata tekanan hidup itu karena Anda punya keinginan yang salah dan itu menjadi dosa. Keinginan daging itu membuat kita punya satu posisi hati yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Sebenarnya gampang, pola pikirnya begini. Kalau Anda ingin sesuatu, doa, minta sesuatu. Kalau itu tidak membuat berhala di hidupmu, kalau itu tidak membuat hal-hal daging tadi yang Anda baca itu terjadi dalam hidupmu, pasti dikasih, pasti diberikan. Pola pikirnya gampang gitu aja. Kalau nggak dikasih, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ya kecuali bicara tentang kesetiaan ya. Udah diuji tekun apa enggak, setia apa enggak, itu bicara yang berbeda. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak nak, berarti mungkin tanpa sadar keinginan itu adalah keinginan daging yang membawa Anda pada apa tadi bilang? Maut, kebinasaan. Banyak orang enggak ngerti apa yang dia minta.
Kalau Tuhan kasih mungkin akan membawa dia dalam satu hal yang buruk. Jadi pola pikirnya sederhana, kalau itu baik buat Anda, dikasih. Tapi kalau itu membawa Anda jadi lebih gak baik, tidak akan dikasih, karena Bapak itu sayang pada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir atas keinginan-keinginan kita. Jika itu bukan keinginan daging, pasti Tuhan berikan. Karena keinginan daging itu nanti akan membawa Anda pada binasa. Yang ketiga, pertama, standarmu nggak pas. Anda muluk-muluk, Anda melebihi kemampuanmu. Sehingga Anda stres sendiri. Kedua, keinginanmu keinginan daging. Tidak akan dikasih sama Tuhan. Dan jangan stres gara-gara itu. Karena Tuhan sayang pada Anda. Yang ketiga, yang terakhir, tekanan hidup itu, orang stres, orang depresi, orang punya perasa bermasalah, orang itu menjadi tidak tenang hidupnya, tidak damai. Karena apa? Yang bisa lebat, tak kasih 1.000 rupiah. Tidak percaya, tes di dompet saya sekarang cuma ada 1.000 rupiah. Terus serius saya, 1.000 rupiah. Cash. Rupiah. Nanti saya dicobai dengan keinginan sendiri, mau ngasih 100.000 kan enggak ada uangnya, repot. Mari khotbah gak bisa ngelakoni, gajah di belangkoni. Aku cuma duit 1.000, ngasih saya nebak. Yang membuat Anda tertekan, gelisah, tidak damai sejahtera apa? Gak ada yang tahu. 1.000 soalnya Pak, males Pak. Kodolku kayak ngomong aja kurang 1.000 Pak. Dosa membuat Anda tidak damai sejahtera. Dosa membuat Anda gelisah. Dosa membuat Anda tertekan. Siapa sini yang pernah melakukan satu dosa yang lumayan besar, terus Anda gelisah? Yang enggak ngomong berarti enggak ngaku. Ya toh, gelisah toh. Pasti gelisah. Bojo aja loh, iso gelisah, betul ya? Mana bisa Anda enggak dalam tekanan hidup? Kalau kita masih menyimpan dosa. Dosa membuat kita berseteru dengan Tuhan. Bagaimana bisa hidup bahagia, bebas tekanan, kalau Anda tidak berdamai dengan Tuhan? Pak, aku tuh berdamai sama Tuhan Pak. Sudah Pak. Sudah totalan Pak. Hitung-hitungan akhirnya Tuhan bilang gini, ya wis utangmu banyak, lunas. Tapi begitu Anda dengan sesamamu, Anda hitung-hitungan, hati-hati. Yesus punya perumpamaan, ada orang diampuni, raja bebaskan hutang orangnya besar, begitu orang itu ketemu di jalan sama temannya hutangnya lebih kecil, ditagih-tagih, dihantemi, dipukul, di penjara. Langsung rajanya marah, kamu kurang ajar, hutangmu besar aja tak lunaskan, tapi temenmu hutang kecil aja kamu tagih-tagih, kamu pukuli. Enyahlah kamu, masuk kamu ke neraka. Berdamai itu bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Kalau Anda, Pak, standar hidupku sudah tak sesuaikan, Pak. Pak, aku sudah tidak punya keinginan daging, Pak, sembarang Tuhan. Efesus 3 ayat 20, Tuhan akan memberikan lebih dari yang Anda doakan. Aku tahu rancangan Tuhan lebih baik dari aku, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Aku kepingin sesuatu, ternyata itu daging, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, Pak. Nggak usah. Saya nggak stres. Tapi perkara maafkan teman saya, Pak. Gak iso aku, Pak. Hidupmu tertekan. Tapi aku benci, Pak. Dia, Pak. Aku iri, Pak. Kok bisa dia gitu, Pak? Aku kok nggak bisa. Dosa. Hidupmu dengan tekanan. Dosa itu membuat gelisah. Berbuat dosa itu beda dengan hidup dalam dosa. Saya ulang. Berbuat dosa itu beda dengan hidup dalam dosa. Kalau Anda berbuat dosa itu cuma Anda melakukan sesuatu, nyuri misalnya ya. Nyuri, sudah. Anda gelisah, minta ampun Tuhan, minta maaf sama orangnya, barangnya Anda kembalikan, selesai.
Tapi kalau Anda hidup di dalam dosa itu Anda melakukan dosa yang sama, berulang-ulang, berkelanjutan, dan itu jadi gaya hidup Anda. Saya ulang, hidup dalam dosa itu berulang-ulang, terus-menerus, dan jadi karaktermu, jadi gaya hidupmu. Contohnya orang suka ombes, omong besar. Omongannya suka bersilat lidah. Sering bojuk, hal-hal kecil bojuk. Takut dimarahi jadi bohong. Jadi karaktermu sehari tiap hari. Anda jualan mangga. Pak, aduh Pak, jual modal Pak, gak bati Pak, wis Pak. Bohong, padahal bati 1000. Jadi gaya hidup. Kalau Anda hidup dalam dosa, berkelanjutan, Anda masih nyimpen dosa, percayalah itu akan juga jadi tekanan hidupmu, jadi stres. Rohmu tidak akan tenang. Menyimpan kesalahan juga sama dengan menyimpan dosa, baik itu salahmu sendiri maupun salah orang lain. Satu orang bacakan 1 Korintus 13 ayat 5, ayat terakhir nih. Selesai. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang hidup dalam kasih itu orang yang tidak menyimpan kesalahan, maupun dirimu sendiri maupun orang lain. Anda tidak bisa menyimpan dosa. Anda ingat kisahnya Adam habis makan buah kehidupan? Habis diam-diam makan itu, buah terlarang. Kalau Anda baca di Kejadian, lalu Adam mendengar langkah kaki Tuhan. Terus Adam dan Hawa apa? Takut sembunyi karena punya dosa. Coba, nggak usah Anda, saya juga, kita sama-sama saling introspeksi diri. Apa ada dosa yang tersembunyi, yang kita simpen, atau masih terus kita lakukan? Atau mungkin jadi karakter kita. Sombong, bersilat lidah, suka membual, menipu, bersaksi dusta. Itu teman-temannya semua. Satu bapak beda ibu, sama semua. Bapaknya siapa? Lucifer. Adam dan Hawa gelisah waktu Tuhan datang karena dia punya dosa. Esau juga gelisah karena dia iri hati sama Abel. Tempo hari kita sudah dijelaskan, bukan masalah yang dibakar itu padi atau daunnya, tapi hatinya yang tidak beres. Hatinya penuh dengan iri. Daud gelisah waktu dia berselingkuh sama Batseba, waktu dia membunuh suami Batseba, Uria. Dia nggak tenang, sampai dia ngomong, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku naik ke langit, engkau di sana. Aku masuk ke laut, engkau di sana. Di mana-mana Tuhan. Saat Anda hidup dalam dosa, Anda akan gelisah. Musa setelah membunuh orang Mesir itu juga gelisah. Dia lari ke gunung, dia menyendiri di sana. Yudas juga gelisah. Saking gelisahnya sampai dia kendat. Tahu kendat? Gantung diri mati. Yunus gelisah. Ahli Taurat juga gelisah. Karena dia benci Tuhan. Saking gelisahnya sampai dia akhirnya merencanakan apa? Penyaliban Tuhan. Saat kita diampuni, kita akan bahagia. Anda mau hidup bahagia, Anda harus bebas dari dosa. Ayat yang terakhir sekali, sungguhan yang terakhir. Mazmur 32, ayat 1-2. Mazmur 32. Saya undang tim musik maju ke depan. Dari Daud,
nyanyian pengajaran, berbahagialah. Orang yang tertekan itu bahagia enggak? Orang yang punya masalah, orang yang depresi itu bahagia enggak? Enggak. Mau bahagia? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Hidup tanpa beban adalah hidup yang tidak menyimpan kuk perhambaan dosa. Jika Anda punya beban dosa, segera bertobat. Jika Anda masih nyimpan kesalahannya orang lain, segera lepaskan, segera ampuni, supaya hidupmu bahagia. Karena kalau Anda tidak berdamai dengan Allah, sulit untuk Anda bisa bebas dari tekanan. Kita bangkit berdiri. Saya tambahkan satu kutipan di kitab 1 Yohanes. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, engkau pendusta. Tidak mungkin Anda bisa berdamai dengan Tuhan kalau Anda tidak berdamai dengan manusia. Kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Kita nyembah aja. Haleluya. Beceh. Haleluya. Biar Tuhan beracara di hatimu. Bertobat dari standar-standar hidupmu yang engkau paksakan. Bertobat dari keinginan-keinginan dagingmu. Dan bereskan dosa-dosamu. Supaya Anda tidak hidup dalam tekanan. Tuhan, tancapkan kebenaran ini masuk ke hati mereka. Dan aku meteraikan dengan darah anak domba Allah. Sehingga iblis tidak dapat mencuri firman ini. Saat ini aku percaya jemaat ini akan dibawa ke hati yang murni di hadapan Tuhan. Aku berdoa kawanan kecil ini akan mulia di hadapan Tuhan. Aku berdoa demi nama Yesus. Setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh, organ-organ yang tidak berfungsi normal. Tuhan barusan ngomong sama saya, pagi ini aku akan melakukan satu pengurapan kesembuhan. Amin. Mengalir Tuhan. Amin Tuhan. Repese kirimu kurumu kasih talaramata kasih tarama. Haleluya. Sikala ramataka dari mimbar ini turun. Oh, ada sungai itu yang akan mengalir. Seperti air kolam Bethesda. Oh, air itu mengalir menenggelamkan engkau, menyembuhkan engkau. Serepeteke mosokore karata sangi. Kaki-kaki yang terluka demi nama Yesus sembuh. Organ paru pernapasan demi nama Yesus. Saat dosamu engkau akui, bertobat, maka engkau akan sembuh. Detik ini juga. Paru-paru yang tidak berfungsi baik, saya melihat paru-paru, oh, diganti baru sama Tuhan. Demi nama Yesus sembuh sempurna. Ada beberapa orang yang akhir-akhir ini sering sakit kepalanya. Sakit kepalanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, sembuh engkau. Kirimatuku sikala. Sikamataka. Saya melihat punggung, saya melihat pinggang, saya melihat punggung. Demi nama Yesus, segala sesuatu yang tidak baik keadaannya akan jadi
kemurahan-Mu saja turun. Shikina marata kasih. Kami tidak bisa, kami ini orang biasa. Irabala marata kasih, kina marata kasih. Tapi kami datang dengan satu nama yang ajaib. Haleluya. Amin. Nama itu menara yang kuat. Amin. Tuhan Yesus. Dia menara penghiburan buat yang susah. Haleluya Tuhan. Dia itu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Percayalah Terima saudara, kasih Tuhan. Anda tidak menyembah Tuhan yang salah. Ya Tuhan, amin. Dialah Tuhan, Amin. Yehova. Amin. Yes Lord. Thank you. Namanya ajaib. Amin Tuhan. Terima kasih. Berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang-orang yang berharap pada Terima Tuhan kasih Tuhan. tidak akan dikecewakan. Amin. 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 Sebab Tuhan itu baik. Amin Tuhan. Terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya Yes Lord. kasih setianya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan pernah menuduh Tuhan dengan hatimu. Ina marata kasih. Tuhan berkata sama saya, banyak orang nuduh aku, padahal aku sangat sayang sama mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bertobat saudara, Terima kasih. yakinkan dirimu sendiri bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia setia. Ya. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Aku juga berdoa buat hati-hati yang sakit, Yesus. Haleluya. hati-hati yang luka. Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, balut dengan kuasa darah Yesus, Amin. Tuhan. balut dengan kasih-Mu yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Terima Kudus. kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau yang memeteraikan dengan darah Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Amin. Terima kasih buat lawatan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Engkau yang mulia Ya. bersedia datang di kami Amin. yang hina ini. Amin. Debu ini Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.